warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Syariah 4G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta akan mempresentasikan mengenai bab 4 akuntansi keuangan lanjutan, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Kirana Pujiastuti dengan NIM 205221234, yang kedua Rosdiana Ayu Wulandari dengan NIM 205221241, yang ketiga Puput Oktaviani dengan NIM 205221248, yang keempat Rusadina Nur Cahya dengan NIM 205221255, dan yang terakhir Rumiatun dengan NIM 205221264. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi, dan hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis tersebut diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Antara lain, yang pertama, prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Yang kedua, nilai strategis bisnis dan kualitas manajemen. Yang ketiga, kondisi industri secara umum. Dan yang keempat, nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, diferensial. Berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, di mana diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Diferensial dibagi menjadi 3, diperoleh dari konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi, yang kedua nilai wajar aset neto, yang ketiga nilai buku aset neto. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi, serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. PSAK juga menyatakan bahwa kemungkinan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih harus didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Dan yang terakhir, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Menurut PSAK nomor 22, goodwill merupakan selisih antara nilai agregat atau nilai wajar dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendalian, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh
dan liabilitas yang diambil alih. Atau goodwill mencerminkan mengenai pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investor atau pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai wajar dari aset neto yang dimiliki pihak akuisisi. Contoh kasus dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dapat diasumsikan mengenai perbedaan nilai investasi dan nilai buku yang disebabkan oleh goodwill. Maka dari itu, pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Di kolom debit terdapat goodwill sebesar 300 juta dan di kolom kredit terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta. Goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan dari PSAK nomor 48. Pembelian diskon. Selain pembelian yang menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi pembelian dengan diskon, yang mana hal tersebut terjadi apabila nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar seluruh aset yang dimiliki investi. Pembelian seperti ini dapat saja terjadi apabila penjualan terjadi dalam kondisi terpaksa. Investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Contoh, PT Nusantara membeli PT Andalas dengan nilai 1 miliar. Diketahui nilai wajar dari persediaan dan tanah senilai 50 juta rupiah dan 150 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, sehingga nilai wajar aset neto adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Di sini terdapat selisih 400 juta rupiah antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Sehingga pencatatan jurnalnya yaitu yang pertama mencatat pembelian saham pada PT Andalas, yang mana di sisi debit tercatat investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 400 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit ada kas senilai 1 miliar rupiah dan keuntungan pada harga diskon senilai 400 juta rupiah. Kemudian yang kedua, jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Di sisi debit ada saham biasa senilai 800 juta rupiah, kemudian saldo laba senilai 400 juta rupiah. Dan di sisi kredit terdapat investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 200 juta rupiah. Yang ketiga, jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Untuk di sisi debit terdapat persediaan senilai 50 juta rupiah, kemudian tanah senilai 150 juta rupiah. Dan di sisi kredit tercatat investasi pada PT Andalas senilai 200 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasi. Berikut bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Jadi dengan adanya kombinasi bisnis yang menyebabkan pengendalian, maka nantinya akan muncul istilah entitas induk dan entitas anak. Pada entitas induk ini nantinya wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi, yang mana nanti akan menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas induk dan entitas anak, sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh, yang mana nanti mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas yang bergabung tersebut secara keseluruhan. Berikut terdapat contoh penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada PTA dan PTB, di mana PTA mengakuisisi 100% saham
yang dimiliki PTB. Jadi ini adalah contoh posisi laporan keuangan sebelum adanya akuisisi. Untuk PTA total aset dan total pasifa sebesar 41.750.000. Sedangkan pada PTB total aset dan pasifanya sebesar 21 juta. Nah, karena di sini PTA mengakuisisi 100% saham PTB, maka ketika terjadi kombinasi bisnis atau akuisisi, misal pada tanggal 1 Januari 2020, maka PTA akan mencatatnya sebagai investasi pada PTB sebesar 12.500.000 yang berada di debit, didapat dari saham ditambah dengan laba ditahan. Dari modal saham sebesar 7.500.000 ditambah dengan laba ditahan sebesar 5 juta. Dan kas berada di kredit sebesar 12.500.000 juga. Nah, sehingga laporan keuangan setelah adanya kombinasi bisnis pada 1 Januari 2020 akan berubah pada PTA. Maka di sini akun kas akan berkurang, yang sebelumnya sebesar 15 juta berubah menjadi 2.500.000 karena sudah digunakan untuk membayar sebesar 12.500.000. Kemudian yang berubah lainnya ada muncul akun baru, yaitu investasi dalam saham entitas anak sebesar 12.500.000. Di sini total nilai aset masih sama seperti sebelum konsolidasian. Hanya saja ada akun yang dipecah menjadi dua, yaitu akun aset yang berbeda. Jadi akun kas dipecah menjadi dua dengan isi akun ada kas dan investasi dalam saham entitas anak. Dan itulah hasil dari laporan posisi keuangan setelah konsolidasi. Kemudian di bawah ada keterangan PTA memiliki piutang usaha senilai 3 juta pada PTB. Nilai entitas PTA sama dengan kekayaan PTB yang diperoleh. Keterangan itu nanti untuk menjelaskan pada eliminasi, pada jurnal eliminasi. Nah, bagaimana penulisan laporan konsolidasiannya? Jadi ada beberapa cara penulisannya. Yang pertama harus menyusun jurnal eliminasi atas akun-akun antar perusahaan. Akun-akun yang dicantumkan yaitu akun-akun yang berhubungan dengan perusahaan induk dan perusahaan anak, yaitu pada PTA dan PTB. Sehingga nanti saldo dari konsolidasian itu hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal saja. Karena induk dan anak adalah merupakan satu kesatuan. Jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai entitas tunggal. Karena induk bertugas mengendalikan anak, jadi secara ekonomi dia menjadi entitas tunggal dan harus dieliminasi transaksinya. Nah, apa saja yang harus dieliminasi? Berikut tahap awal menyusun jurnal eliminasi. Sebelumnya, PTA terdapat piutang usaha sebesar 3 juta. Sehingga jurnal eliminasinya ini membalikan dan akan hilang atau menjadi 0. Akun piutang entitas induk pada anak akan dieliminasi dengan cara membalikkan dari saldo normalnya, sehingga piutangnya yang semula di debit kemudian dibalik menjadi di kredit dengan akun piutang usaha sebesar 3 juta dan utang usahanya di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya ada eliminasi terkait dengan akun investasi entitas induk dan akun kekayaan entitas anak.
akun ini juga harus dieliminasikan. Modal saham di neraca harus disajikan pada nilai normal apabila pada penjualan perdananya harga saham itu di atas nilai normal, maka selisihnya akan dicatat sebagai agio saham, sehingga akan kita eliminasikan modal saham dan laba ditahan pada posisi debit dan investasi dalam saham entitas anak berada di kredit. Setelah melakukan eliminasi pada kedua akun antar perusahaan, maka selanjutnya menjumlahkan antara akun-akun entitas induk dan entitas anak yang sama. Jadi, akan disusun pada kertas kerja konsolidasian dengan penataan penulisan seperti pada gambar. Kemudian dijumlahkan pada akun yang sama dari kedua perusahaan. Kemudian dikurangkan dengan hasil eliminasi, maka akan ketemu hasil akhir pada konsolidasi. Misalkan pada piutang usaha, PTA sebesar 4 juta, ditambah dengan PTP sebesar 2 juta, dan dikurangi dengan hasil eliminasi sebesar 3 juta. Maka akan terdapat hasil konsolidasi sebesar 3 juta. Begitu seterusnya pada akun yang lainnya juga. Setelah semua hasil konsolidasi sudah ketemu, maka sudah nampak posisi laporan keuangan sesaat setelah adanya kombinasi bisnis atau hasil kertas kerja konsolidasian. Nah, di atas adalah cara perhitungan kertas kerja dengan akuisisinya 100%. Bagaimana jika akuisisinya kurang dari 100%? Berikut jika akuisisinya kurang dari 100%, misalnya di sini terdapat akuisisi sebesar 90%, maka PTA akan mencatat jurnal pada 1 Januari 2020 sebesar 90%-nya dari 12.500.000, yaitu sebesar 11.250.000. Kemudian posisi kas dan investasi dalam saham entitas anak mempunyai nominal yang berbeda. Pada kas sebesar 3.750.000 dan investasi dalam saham entitas anak sebesar 11.250.000. Untuk total aset dan pasifa masih sama dengan sebelumnya. Di sini ada sedikit perbedaan jurnal eliminasinya. Untuk jurnal eliminasi terkait utang dan piutang masih sama. Untuk utang piutang di sini eliminasinya tidak memandang persentase kepemilikan. Jadi sesuai dengan jumlah piutang yang ada. Yang berbeda ada pada jurnal eliminasi akun investasi, entitas induk dan akun kekayaan entitas anak. Ini harus disesuaikan sebesar dengan persentase kepemilikan entitas anak. Karena akuisisinya sebesar 90%, sehingga muncullah kekayaan atas kepentingan non-pengendali sebesar 10%-nya dari 12.500.000, yaitu sebesar 1.250.000. Sehingga di ayat jurnal eliminasinya, di bagian kredit akan muncul akun kepentingan non-pengendali sebesar 10%-nya tadi, yaitu 1.250.000, karena investasinya hanya 90%. Jadi perbedaannya muncul akun kepentingan non-pengendali apabila akuisisinya kurang dari 100%. Selanjutnya, penulisan kertas kerja konsolidasian tidak jauh beda dengan sebelumnya. Hanya saja ada beberapa nominal pada tiap akun yang berbeda dan terdapat akun baru pada bagian pasifa, yaitu kepentingan non-pengendali. Jadi itulah penyusunan kertas kerja konsolidasi pada saat tanggal akuisisi 1 Januari 2020.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi